Pagi bekerja, siang bekerja, sore bekerja, malam bekerja, membangun berjaya. Jelas, rakernas ini kan kita bagi dalam dua tahap, sesi pagi sama sesi siang sore itu ya. Sesi pagi ini memang itu untuk eksternal, jadi kita membutuhkan dukungan dari pihak-pihak kementerian. Nah, di sesi pagi itu kita undang para seluruh kementerian-kementerian itu untuk memberikan sambutan, pengarahan dan seterusnya dalam rangka ya memberikan dukungan eksistensi kita. Karena organisasi tanpa dukungan pemerintah tidak mungkin. Oleh karena itu di pagi hari itu kita mengenalkan kepada mereka inilah organisasi DPR Perkasa. Kita betul-betul datang dari 34 provinsi, bukan abal-abal, banyak sekali kan asosiasi abal-abal atau organisasi abal-abal yang sebenarnya anggota pengurusnya belum sampai sebanyak itu, tapi sudah mengklaim sebanyak itu. Tapi kita ingin membuktikan kepada seluruh kementerian bahwa kita betul-betul asosiasi ini sudah terbentuk di 34 provinsi dan beberapa peninjau dari kabupaten kota. Itu yang pertama. Artinya untuk mendapatkan dukungan ya, legitimasi dan seterusnya. Terus yang kedua adalah selain mendapatkan dukungan tentu berupa dukungan-dukungan kebijakan. Bukan hanya dukungan daripada eksistensi dan legitimasi, tapi juga dukungan kebijakan, sehingga kebijakan itu dapat memihak pada kita dari sisi dukungan anggaran maupun dukungan yang lain-lainnya berupa peraturan-peraturan dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tujuan rakernas ini adalah untuk menyamakan persepsi, menyamakan program kerja pengurus DPR Perkasa seluruh Indonesia ini, sehingga 2022 itu kita jalankan program kerja yang terarah sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pengurus maupun anggota. Boleh tahu kesejahteraan sendiri Pak? Ya, kesejahteraan sendiri kesejahteraan anggota? Ya, kesejahteraan anggota. Jadi memang kita ini didirikan dalam rangka menjalankan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi ini ada program yang sangat menarik, yaitu sertifikasi tukang. Nah, sertifikasi tukang ini kalau sesuai dengan undang-undang diwajibkan oleh pemerintah, sehingga akan memberikan kesejahteraan secara tidak langsung. Dalam arti tukang-tukang itu yang bersertifikat tentu memiliki nilai yang lebih. Kalau tukang tidak bersertifikat itu mungkin bayarannya lebih murah, tapi kalau tukang-tukang bersertifikat bisa memiliki nilai tambah. Seperti kemarin ada padat karya di PUPR itu, kalau tukangnya bersertifikat misalnya 200.000, kalau tukangnya tidak bersertifikat 200.000, kalau punya sertifikat biaya upahnya itu satu hari bisa lebih mahal, bisa 300.000. Berarti kesimpulannya semua sudah tersertifikat untuk anggotanya sendiri? Belum, karena kan untuk mensertifikasi itu kan dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Itulah yang kita perlukan dukungan dari pemerintah. Nah, sedangkan dari pemerintah juga perlu tahapan. Ya, kemarin kita sudah lakukan sertifikasi tetapi tidak banyak. Ada beberapa sesuai dengan anggaran yang tersedia dari pemerintah, sesuai dengan anggaran dari kontraktor-kontraktor yang mengajukan sertifikasi melalui kita, sehingga untuk tahapan-tahapan yang tidak sederhana ya. Kita untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pun kita perlu membuat proposal yang juga proposalnya tidak sederhana ya, kita ke pemdanya, terus diolah ke bupati dan seterusnya. Tapi itu kita kerja keras yang kalau ADRT itu kan sudah final. Kalau rakernas ini kan kita hanya membahas program kerja saja. Jadi penguatannya itu dalam arti sekarang ini adalah penguatan dalam hal keorganisasian. Jadi kita membentukkan pengurusan dari 3 provinsi, kabupaten kota sampai dengan ke 3 kecamatan dan kelurahan. Pak, kita ingin tahu seberapa besar sih peran serta dari anggota yang ikut sertakan dalam pembangunan di Indonesia, Pak? Ya, tentunya peran sertanya cukup besar ya, karena sekarang
pembangunan di Indonesia ini tentunya harus memiliki mutu yang baik. Anggota-anggota ini kalau tidak memiliki kompetensi, sertifikasi yang baik, maka berakibat dari mutu pembangunan itu sendiri yang tidak baik. Manajemennya juga berantakan, apalagi juga mutunya juga berantakan lagi. Gitu. Jadi memang perannya cukup besar dengan mereka keanggotaan asosiasi ini. Mereka menjadi dibina ketika kita ada beberapa permasalahan di beberapa daerah terkait keluhan daripada mutu tukang yang kurang bagus dalam hal attitude maupun dalam hal mutu pekerjaan itu kita secara asosiasi kita melakukan pembinaan secara berkesinambungan berkelanjutan sehingga tukang-tukang akan memiliki perbaikan mutu dalam hal komunikasi, dalam hal attitude, dalam hal prestasi pekerjaan, manajemen waktunya. Kadang-kadang tukang kan manajemen waktu pun kurang. Iya, baru 1 jam kerja sudah duduk rokok, kopi. Nah ini yang tentu tugas kita sebagai asosiasi untuk melakukan perbaikan di sana sini. Mungkin harapan untuk pemerintah. Ya, harapan untuk pemerintah tentunya undang-undang saja tidak cukup, ya kan? Peraturan pemerintah sudah ada juga tidak cukup karena peraturan-peraturan di bawahnya itu juga harus sinkron dengan undang-undang yang ada, dengan peraturan pemerintah yang ada. Seringkali peraturan di bawahnya tidak sinkron. Undang-undangnya sudah mendukung, PP-nya sudah mendukung, tapi begitu peraturan menterinya tidak mendukung. Ya, jadi kita berharap pemerintah ya konsisten dari sisi undang-undang, PP dan turunannya, perdanya segala macam harus ada sinkronisasi sehingga kami dalam menjalankan amanat undang-undang itu tidak setengah hati ya. Kita sih ingin serius, tapi ketika pemerintahnya membuat undang-undang yang kami juga harus berjuang keras lagi untuk membuat peraturan pemerintah atau membuat peraturan menteri atau hal-hal lainnya, peraturan bupati, peraturan wali kota atau perda atau peraturan gubernur yang kemudian justru malah tidak berpihak pada undang-undang, sehingga kami harus melakukan usulan-usulan lagi, itu membuat proses menjadi lama gitu ya. Harapan saya pemerintah konsistenlah terhadap keinginan untuk mensejahterakan tukang, memajukan nilai kompetensi tukang-tukang supaya berdasar global, supaya TKA itu tiap masuk ke Indonesia tentu tukang-tukang harus bersaing, berkompetensi. Tapi kalau kitanya lambat, tidak melakukan kompetensi TKA nggak mungkin kita bendung. Ya karena mereka memang punya kompetensi. Oke.